Sahabat Suara Tapian, kali ini kita memberi motivasi. Tentu motivasi harus juga dari dalam diri sendiri. Ini sebenarnya pergumulan kami, maka kami belajar bagaimana kita terus eksis dalam kehidupan. Bukankah selama hidup kita akan menghadapi problema, pasti ada kesulitan, pasti ada keruwetan, tetapi bukankah kesulitan itu juga menjadi bagian dari kita untuk makin taraf, makin berpengalaman, makin kita banyak belajar dari keadaan karena pengalaman itu. Orang yang menghindari kesulitan juga tidak akan mampu menjalani hidupnya, karena bagaimanapun selama hidup pasti ada kesulitan. Orang-orang yang antusias, dia akan tahu bahwa ruwet, sulit, betapa terjalnya jalan untuk menemukan atau mencapai yang dituju itu sudah tentu bagian dari hidup. Itu artinya orang yang sudah mati maka tidak ada problem lagi. Maka selama hidup pasti ada problem yang kita hadapi di kehidupan ini. Tetapi bagaimana orang membuat dirinya bertahan? Tentu kalau kita mempelajari siapa diri kita, kita akan sadar sendiri bahwa memang kita sejak awal sudah menang. Bukankah pertemuan sel telur dan sperma orang tua kita ketika mereka menikah dulu, itu sesuatu yang menunjukkan ada perlombaan dari sperma menjumpai sel telur itu, dan tidak semua yang terkonek atau berjumpa dengan sel telur itu. Itu artinya orang yang menang, orang yang hidup itu adalah orang pemenang, karena bagaimanapun kita sudah diproses alamiah menjadi pemenang. Maka nanti awal zat kita hanya dari sperma itu, kemudian dibuahi. Yang tidak dibuahi itu adalah bagian dari nanti disebut plasenta. Maka dalam berbagai budaya itu disebut juga sahabat, yang ketika waktu kita lahir itu tidak boleh dikubur sembarangan. Itu dianggap juga bagian dari manusia, dan biasanya secara adat dan budaya itu diperlakukan sebagaimana manusia layaknya. Kembali pada tema yang saya mau katakan tentang bertahan. Artinya dari kesadaran ini kita harus lahirkan bahwa memang kalau kita masih hidup hari ini, bukankah kita dilahirkan, dihadirkan di dunia ini juga orang yang punya kemampuan untuk bertahan. Orang yang tidak mau bertahan, orang yang tidak mau belajar dalam kondisinya, dia akan terus mundur dan dia akan kecewa. Dan harus disadari memang dalam tubuh kita ini ada sel atau kemampuan mengelola diri, kemampuan melawan musuh-musuh. Itu sebabnya daya tahan, daya mental seseorang itu mempengaruhi pikiran, dan hati juga mempengaruhi dalam setiap orang bisa bertahan. Mengapa orang lain bisa bertahan, yang lain tidak bisa bertahan? Tentu sikap dari personal itu sendiri. Tidak lain tidak bukan. Karena bagaimanapun boleh kita sebut karena fisiknya tidak tahan. Tapi memang secara fisik kita tidak boleh melupakan fisik dengan jiwa itu tidak ada hubungannya. Memang berhubungan. Tetapi kalau secara emosional, spirit, kejiwaan, kita mampu mengelola hati dan mengelola batin kita, maka keletihan atau kecapean atau sakit yang dialami fisik juga akan bisa membantu melawan, karena militansi tadi ada dalam tubuh kita. Kita akan menemukan bahwa dalam diri kita, di luar batas selama ini kesadaran kita bahwa kita memang lebih dari pemenang. Orang yang menyadari ini akan mampu terus, tidak akan mau putus asa, tidak akan membuat dia terlena juga ketika berhasil. Orang yang sadar ini, waktu jatuh, waktu mengalami keruwetan, akan bangun dan bangkit kembali.
berusaha. Jatuh bangun itu di kehidupan memang sudah menjadi bagian dari alamiah. Maka marilah kita kembali pada diri kita bahwa kita diperkenankan Tuhan untuk hidup. Dan ingat bahwa memang hanya satu dari ciptaan 7 miliar manusia dunia ini seperti kita. Tidak ada yang sama seperti kita. Kita berbeda dari orang lain. Saya kira pemikiran ini penting, kesadaran ini penting agar kita memahami bahwa hidup adalah perjuangan. Selagi hidup harus berjuang, maka bertahanlah.